Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 19 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai, untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Pelayan dari Semuanya. Saudara-saudari terkasih, manusia secara alami berpikir tentang siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling besar, siapa yang paling kuat. Kecenderungan bersaing untuk dapat kekuasaan adalah orientasi pikiran manusia pada umumnya. Tendensi, pikiran dan cita-cita, serta perjuangan untuk meraih kekuasaan dan pengaruh seringkali ditandai juga dengan gesekan, pertengkaran, bahkan saling menghabisi satu sama lain. Dalam ranah politik, hal tersebut biasanya terjadi. Saudara-saudari terkasih, namun berbeda dengan pandangan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Bagi Tuhan Yesus, bukan kuasa untuk memerintah orang lain yang membuat seseorang menjadi besar, tetapi dengan melayani. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajar murid-muridnya tentang hal ini, karena para murid tengah memperbincangkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bagi Tuhan Yesus, mereka benar-benar kurang memahami ajarannya, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Jika seseorang yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil." Mungkin setelah mendengar pengajarannya ini, murid-muridnya terkejut dan mungkin berkata bahwa ini adalah ajaran baru. Tetapi dengan mengucapkan kata-kata ini, Tuhan Yesus ingin mengajari mereka semua, para muridnya, tentang bagaimana hidup sebagai muridnya, yaitu menjadi hamba yang melayani orang lain. Saudara-saudari terkasih, kepada kita juga Tuhan Yesus mau mengajarkan bagaimana hidup dalam berkeluarga, dalam hidup bertetangga, dan dalam pergaulan dengan teman. Ia mengajarkan kita bagaimana hidup dengan orang lain, dengan semangat seorang hamba yang bersedia melayani, membantu, mendukung untuk kebaikan sesama. Maka barang siapa melayani orang lain, ia adalah yang pertama dalam jajaran para murid. Saudara-saudari terkasih, bagi kita pada zaman ini, orang yang menduduki tempat pertama dalam keluarga kita adalah dia yang melayani orang lain. Orang yang menempati tempat pertama dalam komunitas kita adalah dia yang mencintai orang lain dan memberikan hidupnya untuk sesama. Tetapi siapa yang hanya memikirkan dirinya sendiri, orang itu akan menempati posisi terakhir dalam keluarga kita. Alasannya, karena ia tidak memiliki semangat atau jiwa seorang hamba, sebagaimana Tuhan Yesus adalah seorang yang sekalipun disebut sebagai guru, tetapi menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba. Saudara-saudari terkasih,
Bacaan kedua kita hari ini juga senada dengan bacaan Injil hari ini. Dalam surat Yakobus, hal ini dijelaskan secara lebih praktis, bahwa mereka yang tidak mampu menjadi hamba adalah mereka yang ditunggangi dan dipengaruhi oleh kecemburuan, keegoisan, iri hati, dan ambisi. Surat Yakobus mengatakan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Dan itu berlanjut, apa yang menyebabkan konflik, pertikaian, dan pertengkaran, itulah yang disebabkan oleh keinginan tak teratur dan oleh hawa nafsu. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa yang berpengaruh dan yang menjadi pemimpin sejati adalah hamba atau pelayan bagi semuanya. Pelayan yang rendah hati menarik banyak orang datang kepada Yesus. Melalui bacaan dan renungan hari ini, semoga kita semua mampu menempa diri kita menjadi pelayan bagi semua orang dengan kasih dan kerendahan hati. Bukan terutama berupaya mendapatkan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri, melainkan demi pelayanan kasih. Tuhan Allah berkenan merahmati dan membesarkan setiap orang yang rendah hati, menjadi hamba dan pelayan bagi semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu bagi kami. Ajarilah kami untuk melayani sesama, sebagaimana Putra-Mu telah datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dengan demikian, semoga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.